Kok tak berjalan dia? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Misalmah. Waalaikumsalam Puan Halimah. Waalaikumsalam Puan Raziah. Waalaikumsalam Puan Siti Hasan. Puan Nuraini. Oke, sudah datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelumnya saya minta maaf ya, saya cuti pada hari Rabu petang karena saya ada urusan, ada ujian di embassy. Nah, hari ini petang ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab, terutama bahasa Arab komunikasi. Nah, pada tengah hari ini kita akan belajar lebih dalam akan materi pembelajaran yang kita sudah belajar sikit dulu pada pertemuan ke-7 ke-6 tak salah. Yaitu kita akan belajar lagi materi ad-dhamir atau kata ganti. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk ke dalam materi ad-dhamir, saya nak tanya sikit ni. Pada hari Selasa kita membahas tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Puan Salma, waalaikumsalam. Okey. Pada hari Selasa kita telah belajar apa, tuan-tuan dan puan-puan?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Cerani. Isim Puan Nuraini jawab jamak. Puan Lam jamak. Okey, betul ya. Hari Selasa petang kita telah belajar tentang jamak, dan hari Isnin pula kita tentu sudah juga belajar tentang musanna atau kata bermakna dua. Sekaligus kita sudah belajar juga dengan isim mufrad atau kata bermakna satu. Ya, betul jamak tuan-tuan puan-puan. Hari ini nampak papan putih terang jelas. Alhamdulillah ya Puan Radin. Tak, tak ada suara kah? Boleh di refresh Puan Rozia. Tak ada suara kah? Okey, nah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelumnya kita sudah belajar kan tentang domir. Nah, domir itu kita tahu kan dia ada dua, yang tampak sama yang tak tampak. Nah, yang tampak itu pun ada dua juga kan, yang muttasil sama munfasil. Nah, hari ini kita akan belajar domir terkhusus untuk yang munfasil atau yang terpisah. Dan dia itu ada 14. Nah, ini yang umum dikenal orang yang baru belajar bahasa Arab sebagai domir, yaitu domir yang 14. Okey. Domir, sebelum itu kita jelaskan dulu lah ya. Apa itu domir? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, coba tuan-tuan dan puan-puan berikan definisi apa itu domir. Nah, yang tuan-tuan dan puan-puan paham, yang tuan atau puan-puan paham tentang domir itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Puan Cehrani jawab kata ganti nama. Okey. Domir ialah ganti nama. Okey. Kata nama. Okey, Puan Lam. Kata Puan Normah jawab kata ganti nama. Kata ganti nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Azimah. Puan Razia masih bermasalah ya suaranya. Cuba ditutup dulu Facebooknya tu, masuk lagi Puan Razia. Ya. Kata ganti nama. Domir kata ganti nama diri. Okey, ya, berarti rata-rata tuan-tuan dan puan-puan yang memahami bahawa domir itu ialah kata ganti nama. Ternyata domir ini dia kan banyak, ada 14. Domir ada 14 macam. Domir dilihat dari sudut pandang. Dari sudut pandang penggunanya terbagi menjadi 14. 14 macam. Okey, nah yang kita kan sudah belajar itu domir dilihat dari bentuknya kan, dari tampak atau tak tampaknya, atau tersambung atau tak tersambungnya. Nah, kalau domir kita lihat dari sudut pandang penggunanya, dia itu terbagi menjadi 14 macam, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Oh, kecil sangat ya? Okey.
Nah, tuan-tuan dan puan-puan, nah, sudah tampak ya insyaAllah. Nah, domir dilihat dari sudut pandangnya, penggunanya terbagi menjadi 14 macam. Kan kita sudah belajar domir kan dari bentuknya. Kita sudah belajar domir dari bentuknya. Dia ada dua macam. Ada dia yang tampak ke, ada dia yang tak tampak. Kemudian yang tampak ini ada juga tersambung ke atau tak tersambung. Nah, kalau domir dilihat dari sudut pandang penggunanya, artinya kita lihat dia sebagai yang pembicara kah, yang mengatakan kah, atau dia sebagai orang yang mendengar kah, orang kedua kah, atau dia sebagai orang yang ketiga yang tak ada di dalam diskusi. Nah, itu maksudnya sudut pandang penggunanya. Dan karena dari domir ini kalau dilihat dari sudut pandang penggunanya, dia ada 14 macam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita setidaknya untuk ini boleh paham kan, tuan-tuan dan puan-puan? Nampak Ustaz baris kan? Ya, ini tentu yang tampak. Ya, betul Puan Ciarani. Okey. Domir. Kita letak sini pihak pertama. Pihak satu kita buat ya. Pihak satu. Agak jauh sikit tak apalah. Dia banyak soal. Pihak satu. Pihak dua. Sama pihak ketiga. Okey. Okey. Nah, untuk pihak pertama, pihak satu, itu artinya dia yang sedang berbicara atau dia yang sedang melakukan, dia orang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kalau dia ini kata kerja, berarti dia tu yang sedang melakukan. Kalau dia misalnya dalam bukan kalimat kerja, berarti dia orang yang pertama, orang yang jadi sudut pandang pertama. Boleh paham tuan-tuan dan puan-puan? Nah, domir dari pihak pertama ini, yang pertama ialah ana. Ana. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa domir dilihat dari sudut pandang dia ada 14 macam? Karena dia juga selain dia terbagi dari pihak-pihak pertama, dari pihak kedua dan pihak ketiga, dia juga terbagi dari jumlahnya. Nah, dari jumlahnya. Ini adalah jumlah satu. Artinya dia mufrad. Ini ada jumlah dua. Mesti tampak dah ya. Nah. Okey, mesti tampak ya. Jumlah dua. Dan ada jumlah tiga. Jumlah tiga atau lebih. Nah, kita kan sudah belajar kan. Jumlah satu itu mufrad. Artinya dia adalah benda yang berjumlah satu. Dan juga jumlah dua alias musanna. Dan juga ada jumlah tiga atau lebih iaitu jamak. Nah, kan kita sudah belajar ini di kata nama. Ternyata di kata ganti nama pun juga berlaku dia tuan-tuan dan puan-puan. Nah, inilah dia kenapa dia boleh menjadi 14 macam. Karena dia sudahlah dibagi dari tiga pihak, dia juga dibagi menjadi jumlahnya. Okey, ana artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ana Waalaikumsalam Puan Fazaz Abdul Latif. Wah, ini baru nih.
Boleh tampak nih. Selamat datang tuan. Ana kata ganti nama diri. Betul Puan Carani. Tapi apa maknanya? Dalam bahasa Melayu apa makna apa? Aku atau saya, betul Puan Lam. Ana artinya kita tulis ini saya. Betul? Betul ya? Saya. Berarti apa? Ana ini kita gunakan untuk sebagai kita menunjukkan pihak pertama. Betul? Dan dia yang jumlahnya satu. Jumlahnya satu. Nah, kalau pihak keduanya apa? Berarti yang lawan bicara daripada pihak pertama, yaitu kalau misalnya ini anta. Diri yang berbicara. Betul tuh Puan Doe. Nah, anta ini apa artinya? Kalau saya yang berbicara berarti lawan bicara saya adalah awak, engkau. Awak, betul. Artinya awak atau engkau. Engkau saja ya kita pakai ya. Engkau. Nah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia ada juga bentuk ini kan bentuk laki-lakinya. Kita bikin engkau laki-laki. Nah, dia ada juga bentuk engkau perempuannya anti. Nah, kita bikin saja engkau ya. Nah, engkau yang di atas laki-laki, yang di bawah perempuan. Engkau sama artinya. Anta dan anti. Nah, dan ini sama-sama jumlah yang persatu. Artinya engkau yang satu orang. Saya pihak pertama yang satu orang. Anta pihak kedua apa? Anta dan anti pihak kedua jumlah satu orang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sebelum saya nak tuliskan pihak yang ketiga jumlah satu orang, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan sebutkan saja? Siapa tahu ada yang tahu kan? Siapa tahu ada yang sudah tahu pihak ketiga jumlah satu orang, tuan-tuan dan puan-puan? Pihak ketiga ini kalau di bahasa Arab dia diistilahkan al-ghaib. Kalau pihak pertama itu al-mutakallim, pihak kedua itu al-mukhatab, pihak ketiga dia al-ghaib. Artinya dia yang tak ada dalam pembicaraan. Artinya pihak pertama dan pihak kedua lagi berbicara, ini pihak ketiga tak ada di situ, ya. Oh, dah jawab semua ya. Puan Nur Aini, huwa dan hiya. Huwa, Puan Doi juga jawab ya. Betul ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pihak ketiga itu huwa. Dia artinya dia. Nah, untuk huwa ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya hiya. Hiya. Oke? Nah, sekarang pihak pertama untuk jumlah kedua untuk pihak pertama. Nah, ini yang menarik itu tuan-tuan. Untuk jumlah kedua dan jumlah ketiga, untuk pihak pertama itu sama. Itu nahnu. Artinya kami atau kita. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk pihak pertama, kalau dia jumlahnya lebih dari satu orang, dia pakainya nahnu. Ya? Dia pakai ini. Kalau untuk yang pihak pertama ya tuan-tuan dan puan-puan, dia pakai nahnu. Jadi kalau misalnya ada saya dan teman saya berbicara sama-sama, saya dan kawan saya ini sama-sama menjadi pembicara pertama dan kami menggunakan nahnu. Dan kalaupun ada bertiga,
Nah, kami menggunakan nahnu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang pihak kedua jumlahnya 2. Nah, okey. Nah, pihak kedua jumlahnya 2. Ada yang tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Pihak kedua jumlahnya 2. Nah, ayo. Cik dah sila masuk, jangan intai je. Okey, sila masuk tuan-tuan dan puan-puan nak belajar. Nah, Puan Doe jawab antuma, Puan Nuraini juga jawab antuma. Betul ya? Untuk pihak kedua domir, dia itu pakai antuma. Antuma. Artinya apa? Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, maaf baru masuk. Tak apa Puan Kamaria. Dan ini artinya adalah kalian ya artinya kalau di bahasa Malaysia, tak salah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Artinya antuma kalau di sini pakai kalian tak? Sekali saya juga nak belajar juga kan bahasa Melayu. Oh, kamu berdua. Okey. Terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. Artinya kamu berdua ya. Okey. Nah, pihak ketiga untuk domir pihak ketiga untuk jumlah 2 tuan. Okey, terima kasih ya. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kamu berdua atau engkau berdua boleh juga ternyata ya. Okey. Untuk yang pihak ketiga, ada yang tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Oh. Nanti lihat rekaman ya Ustaz. Tak apa Puan Rozia. Tak apa. Mereka berdua. Huma. Okey. Yang betul huma ya tuan-tuan dan puan-puan. Huma. Artinya mereka berdua ya. Mereka berdua. Nah, ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat kan tadi di jumlah 1, dia berbeza antara yang laki-laki sama yang perempuan. Engkau anta dan engkau anti. Huwa laki-laki, dia yang laki-laki sama dia yang perempuan kan berbeza. Sedangkan untuk yang pihak kedua, jumlah kedua, dia sebenarnya sama, antuma sama huma. Ini sama digunakan untuk menunjukkan jumlah kedua untuk pihak kedua sama pihak ketiga. Dia sama. Huma dipakai untuk laki-laki sama perempuan, antuma dipakai sama untuk laki-laki sama perempuan. Jadi kalau misalnya tuan-tuan dan perempuan hafal itu yang 14 itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Kan sama tu. Antuma laki-laki sama antuma perempuan sama saja. Huma laki-laki sama huma perempuan sama saja. Okey, dah balik ya Puan Razia, alhamdulillah ya. Berarti jadi sama ya. Mau dia sepasang, mau dia satu laki-laki satu perempuan, kita pakai huma ya, tuan-tuan dan puan-puan, atau antuma. Okey. Okey, boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan untuk yang jumlah kedua?
InsyaAllah boleh faham. Alhamdulillah Puan Lam. Faham Ustaz? Alhamdulillah Puan Siti Asa. Okey, nanti saya jelaskan lagi ya, nanti di sebelum kita akhiri pembahasan. Okey, tapi setidaknya sampai sudah sampai saya ini ada yang boleh faham ya. Okey. Nah, harap buku Ustaz siap cepat. InsyaAllah Puan Razia. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, Alhamdulillah Puan Salma. Okey. Nah, kalau pihak ke satu jumlah 3, kita tetap juga gunakan nahnu, kami, ya, tetap menggunakan nahnu. Jumlah 2, jumlah 3 kan kita untuk pihak 1 gunakan nahnu. Nah, untuk pihak kedua jumlah 3, nah, kita gunakan apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya bagi line ini. Nah, okey. Antunna. Antum. Okey, betul ya? Ada buku kami nak beli. Tunggu ya Puan Cerani, saya lagi masih tulis-tulis ya. Okey. Antunna. Betul ya? Betul Puan Nur Aini, Puan Lam, Puan Kamariah. Untuk yang jumlah 3 atau lebih alias jamak, dia pakai antum. Antum sama antunna. Antunna. Nah, antum sama antuna ni artinya apa tuan? Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang tahu? Ada yang boleh bagi tahu? Oh, Puan Roziah ni tulisnya pakai bahasa Arab ni. Mantap. Antum sama antunna. Betul ya tak puan? Betul Puan Ciorani. Antum artinya kalian laki-laki, antumna artinya kalian perempuan, okey? Artinya kita agak ke bawahkan sikit ya. Antumna ni kita agak ke bawahkan sikit. Artinya kalian. Kalian. Yang atas dia laki-laki, yang bawah dia perempuan. Antum sama antunna. Nah. Nah, saya nak tanya sikit tuan-tuan dan perempuan. Kalau misalnya pihak kedua kita berbicara sama satu laki-laki sama 4 perempuan. Kita sebagai pihak pertama, kita pakai ana, dan pihak keduanya itu ada 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, kita pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita pakai apa? Kita pakai antum ke antunna kah? Dia ada 1 laki-laki sama 3 perempuan. Enggak, kita yang berbicara kita sebagai anak ya, kita. Nah, lawan bicara kita atau pihak keduanya, dia ada 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, dia pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Antum, antuna, antum. Oh, berbeza. Ada yang berbeza ya? Ada yang berbeza ya jawabannya? Tapi kebanyakan jawab antum. Okey.
Nah, kenapa? Nah, jadi yang betul itu jawabannya dia pakai antum. Antum. Nah, kenapa kok antum saat? Nah, pada perempuannya ada 3 saat, lelakinya cuma 1 saat. Lelakinya cuma 1. Oh, Puan Zahriah ni lebih kreatif dia, antuna dan anta. Okey. Jadi yang betul dan lebih singkat dia pakai antum. Nah, kenapa antum saat? Padahal kan antum itu untuk yang laki-laki. Padahal tadi kita bicaranya sama 1 laki-laki, 1 lelaki sama 3 perempuan. Kok dia pakai antum saat? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ketika walaupun ketika jumlahnya banyak, dia di 3 ke atas, ketika dia dalam bentuk jamak, ada saja 1 laki-laki, 1 lelaki, maka kita harus untuk kita menggunakan domir yang laki-laki. Jadi begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Misalnya dia ada 99 perempuan dan ada 1 laki-laki. Nah, kita tetap gunakan antum. Kapan kita menggunakan antuna? Ketika ada jumlahnya lebih 3 atau lebih, tapi tak ada laki-laki di sana. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini lelaki monopoli, lelaki menang. Betul. Lelaki lebih aula. Ya, betul ya, tuan-tuan, Puan Cerani, Puan Doi, Puan Rosila. Jadi begitu ya, sedikit berbagi mungkin yang tak hukum yang tak tertulis mungkin. Tapi penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Banyak buku-buku bahasa Arab mungkin tak menulis ini di dalam penjelasannya. Tapi ini penting loh. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika ada misalnya 50 lah perempuan, ada 1 je laki-laki masuk dalam situ, jadinya dia pakai antum. Okey. Baru paham. Oh, alhamdulillah Puan Kamaria baru paham ya. Nah, sekarang yang pihak ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Pihak ketiga. Ada yang tahu tak kalau pihak ketiga dia pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Puan Nur Aini jawab hum atau hunna. Okey. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang lain? Ada tak? Hum atau hunna. Okey. Puan Halimah, perempuan hun, lelaki hum. Okey. Okey, rata-rata sudah menjawab dan sudah betul semua. Alhamdulillah. Betul. Jawapan kalau untuk pihak ketiga jumlah 3 atau lebih, dia sebutnya hum. Untuk yang perempuan, dia pakai, kita agak ke bawah sikit ya. Hunna. Hum atau hunna. Okey. Oh, dah menjawab semua. Puan Hawa, Puan Kamaria, Puan Salma. Oh, sampai tulis pihak ketiganya apa ya? Puan Sabariah, Puan Rose, Puan Cerani. Okey. Nah, artinya dari hum dan hunna ialah mereka ya tuan-tuan dan puan-puan. Artinya mereka ya. Ya, mereka artinya mereka. Hum untuk yang laki-laki, hunna untuk yang perempuan. Nah, hukum yang tak tertulis juga tuan-tuan dan puan-puan sama seperti antum dan antuna tadi. Kalau misalnya ada 50 perempuan tapi ada 1 lelaki dan mereka semua sebagai pihak ketiga, kalau dia ada 1 laki-laki saja di dalam itu, berarti dia pakai yang hum.
Sama seperti yang tadi ya, antum sama antuna tadi, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kena ingat ya, tuan-tuan dan perempuan. Kalau kapan kita menggunakan huna yang untuk perempuan, kalau misalnya tak ada laki-laki di pihak ketiga tersebut dan jumlahnya 3 atau lebih. Okey? Okey? Kalau ada saja satu laki-laki saja, satu lelaki saja, walaupun ada 100 ke atau 200 ke perempuan di situ, tapi kita tambah, letaklah satu, misalnya Ustaz Wahyu satu, tambah perempuan di belakang ni. Kita tetap kalau untuk pihak domir pihak ketiganya pakai hum, karena ada saya di sana. Tuh ya. Begitu ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, boleh faham tak tuan-tuan dan perempuan? Okey, boleh faham tak tuan-tuan dan perempuan? Sekejap ya, saya tinggal sebentar ya. Alhamdulillah faham, insyaAllah. Alhamdulillah faham. Ya Ustaz, insyaAllah faham. Alhamdulillah. Okey. Nah. Okey. Nah, kita ulangi sikit ya. Domir itu ialah kata ganti nama. Nah, domir kalau kita lihat dia dari sudut pandang penggunanya, kita lihat dari siapa konteks dia dalam pembicaraan. Nah, kita kan belajar bahasa Arab komunikasi kan. Jadi kita kena belajar banyak bahasa Arab untuk pembicaraan kan. Kalau kita lihat kata ganti nama ini dari sudut pandang penggunanya, dari sudut pandang dia di dalam percakapan, dia terbagi menjadi 14 macam. Nah, 14 macam ni boleh kita buatkan dia tabel macam ni. Dia lihat dari jumlahnya sama dari pihak keberapa dia. Nah, pihak pertama dia artinya dia yang lagi berbicara. Dia yang berbincang. Artinya yang kalau jumlah satu dia pakai ana dan jumlah 2 atau 3 atau lebih, jumlah 2, 3, 4, 5 sampai 100 lebih, dia pakai nahnu. Okey? Nah, pihak pertama kan dia yang pembicara, pihak keduanya dia yang lawan bicara atau pendengarnya, pendengar daripada pihak pertama. Jadi saya berbicara dengan engkau atau engkau dengan kamu. Nah, untuk jumlah pertama dia pakai anta kalau dia laki-laki, anti kalau dia perempuan. Nah, ini jumlah satu tuan-tuan dan perempuan. Kalau dia jumlah 2, dia pakai antuma. Kok antuma dua macam tak ada laki-laki dan perempuan? Soalnya kalau misal laki-laki satu, perempuan satu, dia sama juga pakai antuma ya. Kalau 2 laki-laki, dia pakai antuma. Kalau 2 perempuan, dia pakai antuma. Kalau 1 laki-laki, 1 perempuan, dia pakai antuma. Okey? Nah, untuk yang jumlah 3 atau lebih, artinya jamak ya, tuan-tuan dan perempuan, kalau pihak kedua, dia pakai antum untuk laki-laki. Dan kalau untuk perempuan, dia pakai antuna. Nah, ini perlu diingat, tuan-tuan. Saya ingatkan lagi, tuan-tuan dan perempuan. Kalau misalnya ada 1 laki-laki sama 5 perempuan, 1 lelaki sama 5 perempuan misalnya, kita tetap kena pakai antum.
kita kena tetap pakai antum. Walaupun jumlah laki-lakinya cuma satu je. Tetap kalau kita sesuai hukum bahasa Arab, tetap pakai antum. Kapan kita pakai antum, Ustaz? Ketika jumlah perempuannya tu 3 atau lebih dan tak ada lelaki satupun di situ. Okey. Nah, ini kan untuk pihak kedua, untuk pendengar daripada pembicara. Kita kan pembicara. Pendengar kita, dia kan pihak kedua. Nah, untuk pihak ketiga, kita kan lagi ngobrol berdua, tak ada satu orang, ada orang yang mendengar dari jauh, tapi dia tak ikut berbicara sama kita. Nah, itulah namanya pihak ketiga. Pihak satu sama pihak kedua kan lagi berbincang-bincang. Ada yang cuma nonton saja di samping. Nah, itu pihak ketiga. Nah, untuk kalau dia jumlahnya satu, dia huwa. Kalau untuk laki-laki, hiya kalau untuk perempuan. Nah, untuk jumlah keduanya, atau dia ada dua orangnya, dia pakai huma. Nah, kalau misal 2 laki-laki pun dia pakai huma, 2 perempuan pun dia pakai huma, 1 lelaki, 1 perempuan pun dia pakai huma. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, untuk yang jumlah 3, untuk yang jumlah 3 atau lebih, dia pakai hum untuk lelaki dan pakai hunna untuk perempuan. Dan sama seperti hukum di antum atau antuna tadi, ketika dia ada lebih daripada 3 atau lebih, ada satu je lelaki di dalam situ, dia pakai yang domir lelaki, hum. Dan kapan kita pakai hunna? Ketika dia ada 3 atau lebih dan tak ada lelaki dalam situ. Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sedikit review kembali daripada pembelajaran kita hari ini. Okey, boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang kita cobalah kasih latihannya. Tapi sudah pas kan? Sudah 14 kan tuan-tuan dan puan-puan? Dia pakai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau biasanya di pondok-pondok tahfiz di Indonesia tu, dia pakai lagu-lagu ya untuk ngapai. Tapi kalau di pondok saya, kalau di pesantren saya tak ada lagu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk ngapal ni benar-benar macam huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Datar saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi insyaAllah kalau kita sudah sering pakai ini dalam pembicaraan kita, tentunya kita bakal terbiasa untuk menggunakan kata ganti ini. Okey, kita bikinlah latihannya tuan-tuan dan puan-puan. Kan kalau kita di pelajaran domi sebelumnya kan kita latihannya untuk melihat, untuk mencari yang mana yang domir dari kalimat bahasa Arab. Kita nak cari-cari ini domir sat atau yang ini yang domir sat. Kalau sekarang untuk yang pembelajaran domir kali ini, saya akan tuliskan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita akan cari bersama, kita akan tulis bersama apa bahasa Arabnya. Okey? Misal
Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua kalimat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, kalian. Kalian ni saya kena ini ya. Kalian ini adalah kalian yang full perempuan misalnya, full perempuan misalnya. Dia yang kalian yang perempuan. Nah, kalian yang perempuan, ya. Kalian di dalam sekolah. Nah, di dalam sekolah, kalian ini dia pakai yang mana dari domir? Nah, di dalam sekolah dia pakai apa bahasa Arabnya, tuan-tuan dan puan-puan? Nah, boleh ditulis di ruang komen, tuan-tuan dan puan-puan. Yuk, tak apa kalau tuan-tuan dan puan-puan salah pun tak apa. Kita belajar, kita kena tahu kita faham atau tidak, dan kalaupun kita salah, kita boleh benarkan bersama. Puan udah. Oh, tadi agak gelik sikit ya, tak apa. Puan Doe menjawab, antunna fil masjidi. Puan Lam, antunna. Puan Rozia, antunna fil madrasati. Puan Rosila, antunna fil madrasati. Antunna fil madrasati. Okey, semua sudah jawab. Puan Coroni jawabnya hunna fil madrasati. Okey, kita. Okey. Baik ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalian yang perempuan. Kita lihat di sini. Mana dia kaliannya? Oh, ini dia kalian dan dia yang perempuan. Berarti dia pakai antunna. Antunna. Nah, di dalam atau di dalam itu fi. Nah, dan karena kita sudah belajar sebelumnya, fi ini adalah bagian daripada huruf jar. Jadi sekolah ini kan dia al-madrasah kan? Madrasah. Nah, karena dia ada huruf jar, makanya kata isim sebelumnya kita buat dia baris bawah, madrasati. Jadi sudah paham ya, sudah antuna fil madrasati. Oh, sudah paham. Sudah betul ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bahasa Arabnya daripada kalian di dalam sekolah, dia adalah antunna fil madrasati. Okey. Alhamdulillah kita sudah paham. Nah, untuk yang kedua, kita pakai di sini, kita adalah orang Muslim. Kita adalah orang Muslim. Nah, apa bahasa Arabnya, tuan-tuan dan puan-puan? Oh, kalian antuna. Ya, betul Puan Cerani. Mungkin tadi tak fokus ya untuk melihat dia. Tak apa. Nah, ayo, untuk yang kedua, Tuan Fazaz Abdul Latif menjawab, nahnu al-muslimin. Nahnu al-muslimuna. Nah, okey. Ayo, tuan-tuan dan puan-puan. Nahnu al-muslimun. Nahnu muslimun. Oh,
Nampaknya ada nih yang terpikir ini pakai alif lam tak atau pakai alif atau tak pakai alif lam nih. Dan ada yang menggunakan muslimnya yang muslim mufrad atau muslim jamak nih. Oke. Oke. Nah, kita bahas bersama ya. Kita sendiri dia pakai di mana dia kita. Nah, kita atau kami itu sama-sama kita ya. Pakai nahnu. Adalah orang muslim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, coba kalau kita ingat lagi materi kita, pembahasan kita akan makrifah dan nakirah. Nah, alif lam kan pembahasan makrifah dan nakirah. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, salah satu bentuk dari makrifah dan nakirah ialah domir itu sendiri. Nah, ingat kan tuan-tuan dan puan-puan? Kan dia ada 3 yang saya jelaskan pas itu, yaitu ada apa? Domir, ada alif lam plus isim, dan ada dari apa? Ismul alam atau isim yang benar dikhususkan. Seperti nama orang dan nama benda. Nah, karena dia dalam kalimat ini dia sudah ada kata yang makrifatnya, nahnu, berarti kita adalah orang muslim. Berarti orang muslim ini sudah tak perlu lagi dia menjadi makrifat, karena dia sudah ada makrifatnya di sini, nahnu. Seperti ini sama seperti pembahasan kita mengenai zalikal kitabula. Zalikal kitab sama zalika kitabun. Sama, persis ini sama tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita sudah bahas sebelumnya, kalau zalika pakai al-kitab lagi, kan sudah dijelaskan, sudah ditunjuk khusus pakai zalika nih. Kita tambah pula lagi alif lam. Boleh, tapi maknanya tak jelas ya tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tak jelas. Harus kena tambah kalimat lagi. Nah, sama seperti ini. Kita adalah orang muslim. Nahnu ini sudah kata yang menunjukkan orangnya, udah makrifatnya. Makanya untuk ada orang muslimnya, dia tak perlu lagi pakai alif lam, jadi muslim. Nah, karena ini dalam bentuk jamak, jadi dia pakai muslimun. Nahnu muslimun. Okey. Boleh dia pakai alif lam tuan-tuan dan puan-puan, tapi kena tambah satu lagi kalimat penjelasnya yang lain. Seperti pada pembahasan kita, zalikal kitabu la raiba fih. Kalau itu dalam Quran ya. Nah, nahnu al-muslim, nahnu muslim. Nah, jadi yang betul ya tuan-tuan dan puan-puan, nahnu muslimun. Muslimuna. Ya. Okey. Untuk yang ini, untuk latihan sama ini boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada tak pertanyaan? Nih, sudah mulai pembelajaran kita sudah mulai masuk nalar ya tuan-tuan dan puan-puan. Sudah boleh lihat dalam kasus kalimat macam ni kita kena pakai apa ni? Bahkan alif lam saja dalam bahasa Arab dipermasalahkan nih. Kena pakai atau taknya nih. Nah, itu apa seronoknya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Wah, boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan tak? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah Puan Raziah. Jelas, alhamdulillah Puan Doi. Jadi yang betul ya tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang ditulis sama Tuan Fazaz Abdul Latif nih. Nahnu muslimu. Nah, tak pakai alif lam. Okey. Kenapa? Karena
nahnunya itu sudah makrifat. Kan kita sudah belajar sebelumnya, makrifat itu salah satunya adalah bentuknya daripada dia domir. Nah, ketika sudah ada domir, nah orang muslim sebelumnya tak perlu lagi pakai alif lam. Nah, kalau dia pun mau pakai alif lam, kena tambah lagi apa kata pelengkapnya lagi. Tak boleh nanu al-muslimun saja. Kalau tak, dia tak jadi, tak punya makna yang jelas dia jadinya. Okay? Nah, insyaAllah faham. Alhamdulillah Puan Halimah. InsyaAllah faham. Alhamdulillah sudah jelas ya insyaAllah. Puan Carani juga sudah. Alhamdulillah. Nah, jika guna domir tak perlu pakai alif lam. Okay, betul tuan Puan Rosila. Soalnya domir itu sendiri dia sudah makrifat, ya, sudah khusus. InsyaAllah paham. Alhamdulillah Puan Kamariah. Betul Puan Carani. Domir itu makrifah. Kena ingat-ingat ya, kena buka rekaman saya ya, di YouTube ke atau di Facebook. Okay, untuk mengulang-ulang terus. Karena karena pembelajaran bahasa Arab ni dia saling berkaitan satu sama lain. Yang pembelajaran dasar tu berkaitan sama pembelajaran yang tingkat menengah. Tingkat menengah sama dasar ni juga berkaitan dia sama tingkat atasnya bahasa Arab. Saling berkaitan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya kita kadang yang tingkat pembelajaran tingkat atas tu perlu rujukan daripada pembelajaran tingkat bawah. Nah, yang level-level bawah itu. Nah, seperti ini contoh. Seperti ini contohnya. Kita kan tadi untuk penggunaan satu lelaki sama 4 perempuan. Kita tetap pakai hum. Kita pakai hum. Padahal perempuannya lebih banyak. Nah, itu kan. Nah, kadang-kadang lupa Ustaz. Tak apa pancarannya. Lupa itu manusiawi. Emang tak apa. Betul Puan Doi. Mesti ada untuk jadi jumlah itu jadi kalimat mufridah, dia harus ada kata terangan. Dah tua ni Ustaz, mudah lupa. Tak apa, saya pun masih muda pun juga kerap lupa, juga sering lupa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setiap sebelum saya mengajar pun saya kena baca lagi tu buku materi apa yang saya belajar biar saya lebih faham, lebih refresh lagi pembelajaran. Ya Ustaz, kadang lupa. Tak apa Puan Salma. Nah, makanya kita bakal sering nih mengingatkan kembali ini. Kita sering mengingatkan satu sama lain ini. Saya pun kadang lupa. Nah, macam saya lupa ini bahasa Melayunya pihak kedua sama pihak ketiga saya lupa padahal sudah saya cari-cari sebelumnya. Nah, kadang lupa. Banyak dah nenek-nenek Ustaz. Nah, justru hebat itu tuan-tuan dan puan-puan. Udah berumur pun masih semangat belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Okey. Jika guna kalimat isim di awal ayat juga tak pakai alif lam Zah. Kalau dia tak pakai nahnu misal, dia pakai al-muslimun. Kalau tak ada al-muslimun situ, kalau tak ada nahnu di situ, karena nahnunya kan sebagai makrifatnya di sini. Tuan-tuan yang paham, tuan-tuan dan puan-puan, Puan Rosila itu ya. Kalau nak guna alif lam, dia harus dia yang pertama. Ya, al-muslimun misal, al-muslimun fil masjid. Seorang al-muslimun fil masjid. Orang-orang muslim di dalam masjid itu. Tapi kalau kita pakai misalnya kata tunjuk ke misalnya zalika muslimun. Itu orang-orang muslim. Tapi kalau kita misalnya pakai alif lam jadinya zalika al-muslimun. Itu orang muslim yang apa? Tak jelas. Nah, itu sama kayak nahnu al-muslimun. Nahnu al-muslimun, kita orang muslim yang apa? Tak jelas maknanya. Kurang lengkap maknanya. Itu ya tentang apa? Itu ya Puan Rasila.
Okey. Ada pertanyaan lagi tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau sudah boleh faham semua? Ada pertanyaan lagi tak? Tak ada khobar dia tak betul. Kalau dia pakai alif lam dia tak ada khobar, soalnya dia dah jadi gitu ya. InsyaAllah faham. Betul ni. So, contohnya dari Puan Raziah ni, kalau nak pakai alif lam juga. Zalikal muslimuna min Malaysia. Terima kasih ya Puan Raziah. Nah, dari kasih contoh, alhamdulillah. Okey, insyaAllah faham Puan Doe. InsyaAllah faham, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh faham akan pembelajaran kita hari ini dan juga waktunya juga sudah habis. Tembak saja Ustaz. Maka kita akhiri saja untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk pembelajaran besok, hari Jumaat, insyaAllah kita akan belajar mengenai domir juga. Tapi ini domir yang untuk kepemilikan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, besok ya kita pelajari insyaAllah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Cerani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Raziah. Terima kasih Puan Salma. Terima kasih Puan Halimah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. InsyaAllah. InsyaAllah faham. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Puan Lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan, tuan-tuan dan puan-puan.